Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi saat seorang pria benar-benar jatuh cinta dan membuka hatinya, dia justru melakukan hal-hal yang kelihatannya aneh, menjengkelkan. Bahkan membuat kamu bertanya-tanya apakah dia masih mencintaimu. Padahal semua itu adalah bukti cinta terbesarnya yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Bayangkan ini, kamu sudah berpacaran cukup lama dengan seseorang, hubungan kalian sudah melewati fase awal yang penuh bunga-bunga, dan tiba-tiba kamu merasa ada yang berubah dari sikapnya. Dia tidak lagi seromantis dulu, pesannya di WhatsApp jadi pendek-pendek, dia lebih sering diam saat kalian berdua, dan kadang sikapnya terasa seperti sudah tidak peduli. Kamu mulai gelisah, bertanya dalam hati, apakah dia masih mencintaiku? Apakah dia sudah bosan? Apakah ada orang lain? Perasaan ini sangat wajar dan hampir setiap perempuan pernah merasakannya. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kenyataan yang seringkali terlewatkan. Cara seorang pria menunjukkan bahwa dia sudah benar-benar nyaman dan membuka hatinya itu sangat berbeda dengan apa yang perempuan bayangkan. Ada jurang pemahaman yang cukup besar antara apa yang perempuan anggap sebagai tanda cinta dan apa yang sebenarnya dilakukan pria ketika dia benar-benar merasa aman dan percaya sepenuhnya pada pasangannya. Dalam budaya kita di Indonesia, di mana nilai-nilai keluarga dan hubungan antar manusia sangat dijunjung tinggi. Memahami perbedaan ini menjadi semakin penting karena bisa menjadi penentu apakah hubungan kalian akan bertahan lama atau justru kandas karena kesalahpahaman yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Maka dari itu, mari kita bahas secara mendalam tentang perilaku-perilaku yang dilakukan seorang pria ketika dia benar-benar sudah membuka hatinya kepada perempuan yang dia cintai. Dan semoga setelah membaca ini kamu bisa lebih memahami pasanganmu dan merasa lebih tenang dalam hubungan kalian. Hal pertama yang sering terjadi dan mungkin paling mengejutkan adalah ketika seorang pria mulai bermanja dengan cara yang aneh dan tidak biasa. Ini adalah fenomena yang sangat umum terjadi tapi jarang dibicarakan secara terbuka, terutama di masyarakat kita yang masih memegang teguh konsep maskulinitas di mana seorang laki-laki diharapkan selalu kuat, tegas, dan tidak menunjukkan sisi lemahnya. Di Indonesia, kita tumbuh dengan nilai-nilai di mana laki-laki adalah kepala keluarga, pelindung, dan sosok yang harus selalu tampil gagah. Sejak kecil, anak laki-laki diajarkan untuk tidak menangis, untuk tidak menunjukkan kelemahan, dan untuk selalu menjadi sosok yang bisa diandalkan. Tapi kenyataannya, di balik semua topeng maskulinitas itu, setiap pria memiliki sisi lembut yang dia simpan rapat-rapat dan hanya dia tunjukkan kepada orang yang benar-benar dia percaya. Ketika seorang pria sudah membuka hatinya kepada pasangannya, sisi inilah yang mulai keluar. Dia mungkin tiba-tiba berbicara dengan nada manja yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya, menggunakan kata-kata yang terdengar kekanak-kanakan, atau meminta hal-hal sepele yang sebenarnya bisa dia lakukan sendiri. Misalnya, dia mungkin meminta kamu untuk mengambilkan minumnya padahal gelasnya ada di meja yang dekat dengannya, atau meminta kamu untuk mengelus rambutnya saat dia berbaring di pangkuanmu, atau bahkan meminta kamu untuk membersihkan telinganya atau memotong kukunya. Bagi sebagian perempuan, perilaku ini mungkin terasa aneh atau bahkan sedikit menjengkelkan karena bukankah dia sudah dewasa dan bisa melakukan semua itu sendiri? Tapi sebenarnya, di balik permintaan-permintaan kecil itu ada sebuah pesan yang sangat dalam. Dia merasa cukup aman bersamamu untuk melepaskan semua pertahanannya dan menunjukkan sisi paling rentan dalam dirinya. Dalam konteks budaya Indonesia, di mana banyak pria merasa harus selalu menjaga image di depan teman-teman, keluarga, dan rekan kerja, memiliki seseorang yang membuatnya bisa melepaskan semua beban itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia tidak bermanja seperti itu kepada siapapun, hanya kepadamu. Dan itu adalah bentuk kepercayaan tertinggi yang bisa diberikan seorang pria. Coba perhatikan, saat kalian sedang bersama teman-temannya, dia mungkin masih tampil sebagai sosok yang cool, tegas, dan maskulin. Tapi begitu kalian berdua saja, dia berubah menjadi seperti anak kecil yang ingin dimanjakan. Perbedaan sikap ini bukan berarti dia berpura-pura di salah satu situasi, melainkan dia menunjukkan bahwa kamu adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri sepenuhnya tanpa takut dihakimi. Di banyak keluarga Indonesia, kita bisa melihat contoh ini pada pasangan-pasangan yang sudah menikah lama, di mana sang suami yang di luar tampak sangat berwibawa ternyata di rumah adalah sosok yang manja dan bergantung secara emosional pada istrinya. Ini bukan kelemahan. Ini adalah kekuatan sebuah hubungan yang dibangun di atas kepercayaan dan rasa aman yang mendalam.
Tanda kedua yang menunjukkan bahwa seorang pria sudah membuka hatinya adalah ketika dia mulai lebih banyak bercerita tentang dirinya sendiri tanpa diminta. Dalam psikologi hubungan, ini disebut sebagai keterbukaan diri, yaitu ketika seseorang secara sukarela membagikan informasi pribadi, pikiran, perasaan, dan pengalaman hidupnya kepada orang lain. Ketika seorang pria baru mengenal seseorang atau masih dalam tahap awal hubungan, dia cenderung sangat selektif dalam memilih apa yang dia ceritakan. Dia akan menampilkan sisi terbaiknya, menceritakan hal-hal yang membuatnya terlihat menarik, sukses, atau lucu, dan menghindari topik-topik yang membuatnya terlihat lemah atau rentan. Ini adalah mekanisme perlindungan diri yang sangat manusiawi. Kita semua melakukannya sampai tingkat tertentu. Tapi ketika kepercayaan sudah terbangun dan dia merasa nyaman, tembok-tembok itu mulai runtuh satu persatu. Dia mulai menceritakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun. Mungkin tentang masa kecilnya yang tidak sempurna, tentang ketakutan-ketakutannya, tentang mimpi-mimpinya yang belum tercapai, tentang tekanan yang dia rasakan di tempat kerja, atau tentang hubungannya yang rumit dengan anggota keluarga tertentu. Dalam budaya Indonesia, di mana laki-laki seringkali dibesarkan dengan prinsip bahwa mereka harus menyelesaikan masalah sendiri dan tidak boleh terlalu banyak mengeluh. Ketika seorang pria mulai membagikan beban hidupnya kepadamu, itu adalah tanda yang sangat signifikan. Itu berarti dia sudah menganggapmu bukan hanya sebagai pasangan romantis, tapi juga sebagai sahabat, tempat berlindung, dan orang yang paling dia percaya di dunia ini. Selain itu, kamu juga akan menyadari bahwa dia mulai bercerita tentang hal-hal yang tampaknya sepele dan tidak penting. Misalnya, dia mungkin tiba-tiba bercerita tentang kucing yang dia lihat di jalan saat pergi ke kantor, atau tentang makanan yang dia makan siang tadi yang ternyata terlalu pedas, atau tentang percakapan lucu yang dia dengar di angkot. Cerita-cerita seperti ini mungkin tampak tidak berarti, tapi sebenarnya sangat bermakna. Ketika seorang pria merasa perlu membagikan detail-detail kecil dari kesehariannya kepadamu, itu artinya dia ingin kamu menjadi bagian dari setiap aspek hidupnya, bahkan hal-hal yang paling biasa sekalipun. Dia ingin kamu mengenalnya bukan hanya dari sisi terbaiknya, tapi dari sisi yang paling sehari-hari dan paling nyata. Dan yang menarik, cerita-cerita tanpa tujuan atau tanpa poin penting ini justru lebih menunjukkan ketulusan dibanding cerita-cerita yang sudah dirangkai dengan baik. Karena ketika seseorang sudah tidak lagi merasa perlu untuk selalu tampil menarik dalam setiap percakapan, ketika dia sudah tidak lagi merasa harus selalu punya cerita lucu atau cerita seru untuk dibagikan, itu artinya dia sudah sepenuhnya nyaman dan tidak lagi berusaha untuk membuat kamu terkesan. Dia hanya ingin berbagi hidupnya denganmu apa adanya. Di Indonesia, kita punya istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan ini. Curhat. Ketika seorang pria yang biasanya pendiam dan tertutup mulai rajin curhat kepadamu, bahkan tentang hal-hal yang tampaknya tidak penting, percayalah bahwa itu adalah salah satu bentuk cinta terdalamnya. Dia sedang mengatakan tanpa kata-kata bahwa kamu adalah rumahnya, tempat di mana dia bisa melepaskan semua beban dan menjadi dirinya sendiri. Fenomena ketiga yang seringkali disalahartikan oleh banyak perempuan adalah ketika keheningan mulai lebih sering hadir dalam hubungan. Ini mungkin adalah salah satu tanda yang paling membingungkan dan paling sering menimbulkan kekhawatiran. Bayangkan situasi ini, kamu dan pasanganmu sedang duduk bersama di ruang tamu, dia sibuk dengan ponselnya atau menonton televisi, dan kamu juga melakukan aktivitasmu sendiri. Tidak ada percakapan, tidak ada interaksi verbal, hanya keheningan yang terisi oleh suara latar dari televisi atau suara hujan di luar. Bagi banyak perempuan, situasi ini bisa sangat mengganggu. Kenapa dia tidak mengajakku bicara? Apakah dia bosan denganku? Apakah ada yang salah? Pikiran-pikiran seperti ini bisa berputar-putar di kepalamu dan menciptakan kecemasan yang sebenarnya tidak perlu. Karena kenyataannya, bagi seorang pria yang sudah membuka hatinya, keheningan itu justru adalah salah satu bentuk keintiman tertinggi yang bisa dia rasakan. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat pasangan-pasangan tua yang duduk bersama di teras rumah mereka, menikmati senja tanpa banyak berbicara. Mereka tidak merasa perlu mengisi keheningan itu dengan kata-kata karena kehadiran satu sama lain saja sudah cukup. Itulah yang terjadi ketika seorang pria benar-benar sudah merasa nyaman denganmu. Dia tidak lagi merasa tertekan untuk selalu menjadi pembicara yang baik, untuk selalu mencari topik pembicaraan, atau untuk selalu menghiburmu dengan cerita-cerita lucu.
dia bisa diam bersamamu dan merasa damai. Ini sebenarnya adalah pencapaian besar dalam sebuah hubungan karena kemampuan untuk merasa nyaman dalam keheningan bersama membutuhkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan yang sangat tinggi. Pikirkan tentang ini, apakah kamu bisa diam tanpa merasa canggung bersama orang yang baru kamu kenal? Tentu tidak. Kamu akan merasa perlu untuk terus berbicara, mencari topik, dan mengisi setiap jeda dengan kata-kata karena keheningan terasa tidak nyaman. Tapi bersama orang yang sudah sangat dekat, keheningan itu terasa alami dan bahkan menenangkan. Itulah yang dirasakan pasanganmu. Baginya, bisa diam bersamamu tanpa merasa canggung atau tertekan adalah salah satu kenikmatan terbesar dalam hubungan kalian. Dia merasa seolah-olah kalian sudah saling memahami tanpa perlu kata-kata. Seolah-olah kehadiran kalian satu sama lain sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa diucapkan. Di Indonesia, ada pepatah yang mengatakan, diam itu emas, dan dalam konteks hubungan, pepatah ini sangat relevan. Keheningan yang nyaman bukan berarti kekosongan, itu adalah ruang yang terisi oleh rasa aman, kepercayaan, dan cinta yang sudah tidak lagi perlu dibuktikan dengan kata-kata. Jadi, lain kali ketika kamu merasa khawatir karena pasanganmu lebih banyak diam saat bersama, cobalah untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Alih-alih menganggapnya sebagai tanda bahwa ada yang salah, cobalah merasakannya sebagai tanda bahwa hubungan kalian sudah mencapai tingkat kenyamanan dan kedekatan yang sangat dalam. Nikmati keheningan itu bersama, karena tidak banyak orang yang bisa menemukan seseorang yang membuatnya merasa damai hanya dengan berada di sampingnya. Tanda keempat mungkin adalah yang paling sering membuat perempuan mengeluh, yaitu ketika seorang pria mulai terlihat lebih santai dalam penampilannya atau dalam istilah populer mulai terlihat seperti bapak-bapak. Fenomena ini sangat umum terjadi dan mungkin kamu sudah mengalaminya sendiri atau melihatnya terjadi pada pasangan orang lain. Seorang pria yang dulunya selalu tampil rapi, wangi, dan menarik saat berkencan, tiba-tiba mulai terlihat lebih berantakan saat di rumah. Dia mungkin menghabiskan seharian dengan kaos oblong yang sudah lusuh, celana pendek yang sudah pudar warnanya, rambut yang tidak disisir, dan mungkin bahkan tidak mandi sampai sore. Bagi perempuan yang sudah terbiasa melihat pasangannya selalu tampil terbaik, perubahan ini bisa sangat mengecewakan. Kemana perginya pria tampan yang dulu selalu berusaha membuatku terkesan? Kamu mungkin bertanya dalam hati. Tapi tahukah kamu bahwa perubahan ini sebenarnya adalah salah satu tanda paling jelas bahwa dia sudah sepenuhnya nyaman dan membuka hatinya kepadamu? Ketika seorang pria masih dalam fase awal hubungan, dia akan melakukan segala cara untuk tampil sempurna di depanmu. Dia akan memilih baju terbaiknya, memakai parfum favoritnya, memastikan rambutnya tertata rapi, dan bahkan mungkin berlatih senyum di depan cermin sebelum bertemu denganmu. Semua upaya ini dilakukan karena dia ingin membuat kesan terbaik dan dia takut kalau kamu melihat sisi yang kurang sempurna dari dirinya, kamu akan kehilangan ketertarikan. Tapi ketika hubungan sudah melewati fase itu dan dia sudah merasa yakin bahwa kamu mencintainya bukan karena penampilannya yang sempurna tapi karena siapa dia sebenarnya, dia mulai melepaskan semua usaha itu. Dalam budaya Indonesia, ini sangat terlihat terutama setelah menikah. Para ibu sering berkelakar tentang suami mereka yang dulunya selalu tampil gagah saat pacaran tapi sekarang di rumah bajunya sudah seperti kain pel. Meskipun ini sering dijadikan bahan bercanda, sebenarnya di balik itu ada makna yang cukup dalam. Pria yang menunjukkan sisi paling tidak sempurnanya kepadamu sedang mengatakan bahwa dia percaya kamu tidak akan meninggalkannya hanya karena dia tidak selalu terlihat sempurna. Dia percaya bahwa cintamu melampaui penampilan fisik dan itu adalah bentuk kepercayaan yang sangat tulus. Tentu saja, ini bukan berarti kita harus membiarkan pasangan kita benar-benar mengabaikan penampilannya karena menjaga diri tetap bersih dan rapi adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan pasangan. Tapi memahami bahwa perubahan ini datang dari tempat yang positif, yaitu rasa nyaman dan kepercayaan, bisa membantu kamu menyikapi situasi ini dengan lebih bijaksana. Kamu bisa dengan lembut mengingatkannya untuk tetap menjaga diri tanpa membuatnya merasa dihakimi. Karena sekarang kamu tahu bahwa alasan dibalik perilakunya bukanlah karena dia tidak peduli, tapi justru karena dia sangat percaya padamu. Poin kelima berkaitan erat dengan poin sebelumnya, yaitu ketika seorang pria menjadi tidak berdaya atau tidak berjaga-jaga di depanmu. Ini adalah kelanjutan alami dari rasa nyaman yang sudah terbangun di mana dia tidak lagi merasa perlu untuk menjaga image atau bersikap sempurna setiap saat.
Manifestasi dari perilaku ini bisa bermacam-macam dan beberapa di antaranya mungkin cukup membuat kamu terkejut. Misalnya, dia mungkin langsung melepas baju kerjanya dan melemparkannya begitu saja di sofa saat pulang ke rumah, atau tidur dengan posisi yang sangat berantakan dan tidak elegan sama sekali, atau berjalan-jalan di rumah hanya dengan celana pendek tanpa atasan. Dia mungkin juga menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dia sembunyikan, seperti cara makannya yang sebenarnya berantakan, kebiasaannya menggaruk-garuk kepala saat berpikir, atau posisi tidurnya yang ternyata sangat tidak biasa. Semua ini terjadi karena ketika seseorang benar-benar membuka hatinya, semua mekanisme pertahanan dan penjagaan image otomatis dinonaktifkan. Dia tidak lagi berpikir, apa yang akan dia pikirkan kalau melihatku seperti ini, karena di dalam hatinya sudah ada keyakinan bahwa kamu menerimanya apa adanya. Dalam konteks hubungan di Indonesia, di mana banyak pasangan tinggal bersama keluarga besar atau setidaknya sering berkumpul dengan keluarga, perilaku ini biasanya hanya ditunjukkan saat mereka benar-benar berdua. Di depan mertua atau saudara, dia mungkin masih menjaga sikapnya. Tapi begitu pintu kamar tertutup dan hanya ada kalian berdua, dia menjadi sosok yang sama sekali berbeda, lebih rileks, lebih bebas, dan lebih jujur dalam menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dan ini seharusnya membuat kamu merasa istimewa, karena dari semua orang di dunia ini, kamulah satu-satunya yang mendapatkan akses ke versi paling otentik dari dirinya. Tidak ada yang melihat sisi ini kecuali kamu. Teman-temannya tidak melihatnya, keluarganya mungkin hanya melihat sebagian, tapi kamu mendapatkan semuanya, yang baik dan yang kurang baik, yang menarik dan yang menjengkelkan, yang kuat dan yang rentan. Itu adalah hak istimewa yang datang bersama kepercayaan penuh yang dia berikan kepadamu. Ketika dia sudah tidak lagi berusaha untuk selalu terlihat keren di depanmu, ketika dia bisa menunjukkan sisi konyolnya tanpa malu, ketika dia bisa terlihat berantakan tanpa merasa tidak nyaman. Itu semua adalah cara dia mengatakan bahwa dia sudah sepenuhnya menjadi milikmu dan dia tidak takut kamu akan pergi hanya karena melihat sisi yang tidak sempurna dari dirinya. Tanda keenam yang menunjukkan bahwa seorang pria sudah membuka hatinya adalah ketika dia mulai lebih sering mengungkapkan penolakan atau ketidaksetujuannya secara terbuka. Ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi karena bukankah orang yang mencintai kita seharusnya selalu mendukung dan menyetujui apa yang kita inginkan? Tapi kenyataannya, kemampuan untuk mengatakan tidak atau mengungkapkan ketidaksetujuan justru adalah tanda dari hubungan yang sehat dan matang. Ketika seorang pria masih dalam tahap awal hubungan, dia akan cenderung mengiyakan semua keinginanmu. Kamu ingin makan di restoran tertentu? Oke, ayo. Kamu ingin menonton film yang sebenarnya tidak dia minati? Boleh, kenapa tidak? Kamu ingin menghabiskan akhir pekan dengan cara tertentu? Terserah kamu saja, sayang. Semua ini dia lakukan bukan karena dia benar-benar setuju dengan semua pilihanmu, tapi karena dia tidak ingin mengecewakan atau membuatmu merasa ditolak. Dia masih dalam mode menyenangkan, di mana prioritas utamanya adalah memastikan kamu senang dan puas, bahkan kalau itu berarti dia harus mengorbankan keinginannya sendiri. Tapi fase ini tidak bisa bertahan selamanya karena terus-menerus menahan keinginan sendiri dan selalu mengalah itu sangat melelahkan secara emosional. Ketika dia akhirnya mulai merasa aman untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, kamu akan mulai mendengar kata-kata seperti, aduh, aku lagi males keluar hari ini, atau, aku kurang suka makanan itu, gimana kalau kita makan yang lain? Atau, aku capek banget, bisa nggak kita di rumah aja? Reaksi pertamamu mungkin adalah terkejut atau bahkan tersinggung karena selama ini dia selalu mengikuti keinginanmu tanpa protes. Tapi cobalah untuk melihat ini dari sudut pandang yang lebih dalam. Ketika seseorang berani mengungkapkan penolakannya kepadamu, itu berarti dia percaya bahwa hubungan kalian cukup kuat untuk menahan perbedaan pendapat. Dia percaya bahwa kamu tidak akan marah atau meninggalkannya hanya karena dia menolak satu permintaan. Dan yang lebih penting, dia menghormatimu cukup untuk bersikap jujur daripada terus-menerus berpura-pura setuju. Dalam budaya Indonesia, di mana harmoni dan kerukunan sangat dijunjung tinggi, mengungkapkan penolakan secara langsung memang bisa terasa tidak nyaman. Kita diajarkan untuk selalu menjaga perasaan orang lain dan menghindari konflik. Tapi dalam konteks hubungan romantis, ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya justru bisa menjadi bom waktu.
Pria yang terus-menerus menahan keinginannya tanpa pernah mengungkapkannya akan suatu saat merasa sesak dan meledak. Dan itu jauh lebih merusak daripada ketidaksetujuan kecil yang diungkapkan secara terbuka dari waktu ke waktu. Jadi ketika pasanganmu mulai lebih berani mengungkapkan apa yang tidak dia inginkan, jangan langsung menganggapnya sebagai tanda bahwa dia tidak lagi peduli dengan keinginanmu. Sebaliknya, lihatlah ini sebagai kesempatan untuk membangun komunikasi yang lebih jujur dan seimbang di mana kalian berdua bisa mengungkapkan keinginan dan kebutuhan masing-masing tanpa takut, dan kemudian bersama-sama mencari jalan tengah yang membuat kalian berdua bahagia. Hubungan yang sehat bukan di mana salah satu pihak selalu mengalah, tapi di mana kedua pihak merasa aman untuk menjadi diri sendiri dan bersama-sama menavigasi perbedaan-perbedaan yang pasti ada dalam setiap hubungan. Poin ketujuh yang perlu kamu pahami adalah mengenai perubahan dalam hal pengeluaran bersama, khususnya ketika pasanganmu mulai mengajak untuk membagi biaya secara adil atau yang biasa disebut patungan. Ini adalah topik yang sangat sensitif di Indonesia di mana masih ada pandangan kuat bahwa laki-laki seharusnya yang menanggung semua biaya dalam sebuah hubungan. Banyak perempuan yang merasa kecewa atau bahkan marah ketika pasangannya mulai mengajak untuk berbagi biaya, menganggapnya sebagai tanda bahwa dia sudah tidak lagi menghargai atau mencintai mereka. Tapi mari kita lihat ini dari perspektif yang lebih luas dan lebih adil. Ketika seorang pria baru mengenal seseorang atau masih dalam tahap pendekatan, dia memang cenderung ingin menanggung semua biaya. Ini bukan hanya soal budaya, tapi juga soal insting untuk menunjukkan bahwa dia mampu dan layak menjadi pasangan. Dia ingin membuat kesan bahwa dia bisa menjaga dan mencukupi kebutuhan pasangannya. Tapi seiring waktu, ketika hubungan sudah terbangun dan kepercayaan sudah ada, dia mulai melihat hubungan kalian sebagai kemitraan yang setara. Dia tidak lagi merasa perlu untuk membeli cintamu dengan selalu membayar semuanya karena dia sudah tahu bahwa cintamu tidak bergantung pada seberapa banyak uang yang dia keluarkan untukmu. Dalam konteks budaya Indonesia modern, di mana banyak perempuan juga memiliki karir dan penghasilan sendiri, konsep berbagi biaya ini sebenarnya semakin masuk akal. Banyak pasangan muda Indonesia yang sudah menerapkan sistem ini dan mereka justru merasa hubungan mereka menjadi lebih sehat karena tidak ada pihak yang merasa terbebani secara finansial. Tentu saja, ada batas-batasnya. Pasangan yang benar-benar mencintaimu tetap akan ingin membuatmu merasa spesial pada momen-momen tertentu. Di hari ulang tahunmu, saat perayaan hari jadi kalian, atau pada kesempatan-kesempatan istimewa lainnya, dia tetap akan ingin mentraktirmu dan memberikanmu sesuatu yang spesial. Tapi untuk kehidupan sehari-hari, berbagi biaya secara adil adalah tanda dari hubungan yang matang dan seimbang, bukan tanda dari berkurangnya cinta. Yang perlu kamu perhatikan adalah konteksnya. Jika dia mengajak patungan tapi tetap perhatian, tetap memikirkan kebutuhanmu, dan tetap menunjukkan tanda-tanda cinta lainnya, maka patungan itu adalah bukti bahwa dia menganggapmu sebagai mitra yang setara. Tapi jika dia tidak pernah mau mengeluarkan uang sama sekali untuk hubungan kalian, bahkan di momen-momen spesial, maka itu mungkin memang perlu dibicarakan. Sebenarnya, kemampuan untuk membicarakan masalah keuangan secara terbuka itu sendiri adalah tanda dari hubungan yang sudah melampaui permukaan dan mencapai kedalaman yang nyata. Banyak pasangan yang tidak berani membicarakan uang karena takut menimbulkan konflik, tapi pasangan yang sudah saling membuka hati bisa mendiskusikan hal ini dengan jujur dan tanpa rasa malu. Jadi jika pasanganmu mengajakmu berbicara tentang bagaimana kalian mengatur keuangan bersama, termasuk soal patungan, jangan langsung menganggapnya sebagai hal negatif. Ini justru bisa menjadi langkah awal menuju hubungan yang lebih transparan dan saling menghormati. Tanda kedelapan yang sangat umum dan sangat sering menjadi sumber kekhawatiran adalah ketika pesan-pesan dari pasanganmu mulai terasa lebih singkat dan kurang bersemangat. Kamu pasti ingat masa-masa awal hubungan kalian di mana setiap pesan WhatsApp darinya terasa seperti surat cinta mini. Pesannya panjang-panjang, penuh dengan pertanyaan tentang harimu, dipenuhi emotikon lucu, dan dia selalu merespons dengan cepat seolah-olah ponselnya selalu di tangan dan dia tidak sabar menunggu balasanmu. Tapi seiring waktu, pesan-pesannya mulai berubah. Oke, siap? Udah makan belum? Dan terkadang dia bahkan tidak membalas pesanmu sampai berjam-jam kemudian. Perubahan ini bisa sangat menyakitkan bagi perempuan yang menganggap komunikasi lewat pesan sebagai salah satu cara utama untuk merasa terhubung dengan pasangannya. Kamu mungkin mulai bertanya-tanya apakah dia masih tertarik, apakah dia sedang bicara dengan orang lain,
Atau apakah kamu sudah tidak lagi menarik baginya? Tapi sebelum kamu menarik kesimpulan yang menyedihkan, cobalah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang pria. Pada fase awal hubungan, setiap pesan adalah alat untuk membangun koneksi dan membuat kesan. Dia mengerahkan semua kreativitas dan energinya untuk membuat setiap percakapan terasa menarik dan menyenangkan karena dia takut kalau percakapan terasa membosankan. Kamu akan kehilangan minat. Tapi ketika hubungan sudah terbangun dengan kokoh dan dia sudah merasa yakin bahwa kamu ada dan tidak akan pergi, tekanan itu hilang. Baginya, dia tidak lagi perlu membuktikan dirinya lewat pesan-pesan panjang dan menghibur karena dia sudah tahu bahwa kalian baik-baik saja. Dalam budaya komunikasi di Indonesia, di mana WhatsApp dan media sosial menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, perubahan pola komunikasi ini memang bisa terasa sangat signifikan. Kita terbiasa mengukur perhatian seseorang dari seberapa sering dan seberapa panjang dia mengirim pesan. Tapi kenyataannya, banyak pria yang memang bukan tipe komunikator lewat teks. Bagi mereka, pesan singkat bukan berarti perasaan yang singkat juga. Mereka bisa mencintaimu dengan sepenuh hati tapi tetap mengirim pesan yang hanya berisi 1 atau 2 kata. Ini memang bukan alasan untuk sepenuhnya mengabaikan kebutuhanmu akan komunikasi yang berkualitas dan secara pribadi saya berpendapat bahwa meskipun seorang pria sudah merasa nyaman dalam hubungan, tetap penting baginya untuk menunjukkan usaha dalam berkomunikasi karena pasangannya juga butuh merasa dihargai dan diperhatikan. Tapi memahami bahwa perubahan pola komunikasi ini datang dari rasa aman dan bukan dari ketidakpedulian bisa membantu kamu menyikapi situasi ini dengan lebih tenang. Jika kamu merasa butuh lebih banyak komunikasi, sampaikan itu kepadanya dengan cara yang lembut dan tidak menuduh. Katakan sesuatu seperti, "Aku senang banget kalau kamu cerita tentang harimu. Bisa nggak kita ngobrol lebih sering? Daripada, kamu kenapa sih pesannya cuma segitu doang? Kamu udah nggak cinta sama aku ya?" Cara pertama mengundang dialog, cara kedua mengundang pertahanan diri dan konflik. Dan poin terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah ketika pasanganmu mulai berbicara atau bercanda dengan cara yang tampaknya tidak masuk akal, tidak lucu, atau bahkan absurd. Ini berkaitan dengan rasa bebas yang dia rasakan ketika dia sudah tidak lagi merasa perlu untuk selalu tampil sempurna atau selalu mengatakan hal yang benar. Pada tahap awal hubungan, seorang pria akan sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Dia akan berpikir 2 kali sebelum mengatakan sesuatu karena takut terdengar bodoh, tidak lucu, atau tidak menarik. Setiap lelucon yang dia lontarkan sudah melalui proses filterisasi di kepalanya. Apakah ini lucu? Apakah dia akan tertawa? Bagaimana kalau aku justru terlihat konyol? Tapi ketika kepercayaan sudah terbangun, filter itu hilang. Dia mulai mengatakan apa saja yang terlintas di kepalanya tanpa banyak berpikir. Hasilnya, lelucon-lelucon yang kadang tidak lucu sama sekali, permainan kata-kata yang membuat kamu memutar mata, tiruan-tiruan orang yang sama sekali tidak mirip, atau komentar-komentar random yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kalian bicarakan. Dan yang paling menarik, dia tidak lagi peduli apakah kamu tertawa atau tidak. Dulu, kalau leluconnya tidak berhasil, dia mungkin akan merasa malu dan berusaha menutupinya. Tapi sekarang, dalam konteks budaya Indonesia yang hangat dan suka humor, perilaku ini sebenarnya bisa menjadi salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hubungan jika kamu bisa menghargainya. Bayangkan memiliki seseorang yang cukup nyaman denganmu untuk menjadi konyol tanpa merasa takut dihakimi. Bukankah itu sebenarnya sangat manis? Memang, leluconnya mungkin tidak selalu lucu, dan sikapnya mungkin kadang membuat kamu bertanya-tanya apakah kamu pacaran dengan anak SD. Tapi semua itu datang dari tempat yang sangat tulus. Dia merasa begitu aman bersamamu sehingga dia bisa menjadi versi paling bebas dan paling otentik dari dirinya sendiri. Dan di dunia di mana begitu banyak orang yang memakai topeng setiap hari, memiliki seseorang yang rela melepas semua topengnya di depanmu adalah hadiah yang tidak ternilai. Setelah memahami semua tanda-tanda ini, mungkin kamu mulai melihat perilaku pasanganmu dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Hal-hal yang selama ini membuatmu khawatir mungkin sebenarnya adalah bukti bahwa dia mencintaimu lebih dalam dari yang kamu kira. Sisi manjakannya yang kadang berlebihan, cerita-ceritanya yang tampak tidak penting, keheningan yang kadang membuatmu gelisah, penampilannya yang semakin santai, sikapnya yang semakin tidak berjaga-jaga, kata-kata penolakannya yang kadang terasa tajam, ajakannya untuk patungan.
pesannya yang semakin singkat, dan leluconnya yang semakin absurd. Semua itu, ketika dilihat dari kacamata yang tepat, adalah mosaik dari sebuah cinta yang sudah melampaui tahap permukaan dan mencapai kedalaman yang sesungguhnya. Ini adalah cinta yang tidak lagi membutuhkan pengakuan atau pembuktian, cinta yang sudah cukup yakin dengan dirinya sendiri sehingga tidak perlu terus-menerus menampilkan wajah terbaiknya. Dan bukankah itu sebenarnya yang kita semua cari dalam sebuah hubungan? Bukan cinta yang sempurna dan selalu indah di permukaan, tapi cinta yang nyata, jujur, dan cukup kuat untuk merangkul semua ketidaksempurnaan. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep sehidup semati yang berarti bersama dalam suka dan duka. Dan tanda-tanda yang telah kita bahas ini sebenarnya adalah fondasi dari konsep tersebut. Ketika seorang pria sudah berani menunjukkan sisi terburuknya kepadamu, itu artinya dia sudah memilihmu untuk menjadi orang yang akan menemaninya dalam semua fase kehidupan, bukan hanya saat segala sesuatunya terlihat indah. Tapi tentu saja, memahami tanda-tanda ini bukan berarti kamu harus menerima semuanya tanpa batas. Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan dan komunikasi. Jika ada perilaku tertentu yang benar-benar mengganggumu, kamu memiliki hak penuh untuk menyampaikannya. Misalnya, kamu bisa mengatakan kepadanya bahwa kamu menghargai bahwa dia merasa nyaman denganmu, tapi kamu juga butuh dia untuk tetap menjaga kebersihan dan kerapian dirinya. Atau kamu bisa mengatakan bahwa kamu memahami dia tidak suka dipaksa keluar rumah, tapi kamu juga butuh quality time yang melibatkan aktivitas bersama di luar rumah sesekali. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci dari semua ini. Yang penting adalah cara kamu menyampaikannya, dengan penuh pengertian dan tanpa menghakimi, mengakui bahwa perilakunya datang dari tempat yang positif sambil juga menyampaikan kebutuhanmu sendiri. Dengan begitu, kalian bisa membangun hubungan yang tidak hanya nyaman tapi juga terus bertumbuh dan berkembang bersama. Sebaliknya, jika setelah membaca semua ini kamu menyadari bahwa pasanganmu belum menunjukkan tanda-tanda ini, jangan langsung panik atau menyimpulkan yang buruk. Setiap orang memiliki timeline yang berbeda dalam membuka hatinya dan beberapa pria membutuhkan waktu lebih lama dari yang lain. Faktor-faktor seperti pengalaman masa lalu, latar belakang keluarga, dan kepribadian dasar memainkan peran besar dalam seberapa cepat seseorang bisa merasa nyaman untuk menunjukkan sisi aslinya. Yang bisa kamu lakukan adalah menciptakan lingkungan yang aman dan tidak menghakimi di mana dia merasa bahwa apapun yang dia tunjukkan, kamu akan menerimanya dengan tangan terbuka. Tunjukkan kepadanya bahwa kamu mencintai versi aslinya, bukan hanya versi terbaiknya, dan perlahan-lahan dia akan mulai membuka diri. Di Indonesia, kita memiliki nilai gotong royong yang mengajarkan kita untuk saling membantu dan saling mendukung, dan nilai ini bisa sangat relevan dalam konteks hubungan romantis. Bangun hubungan kalian dengan semangat saling mendukung, saling memahami, dan saling menerima, dan kamu akan menemukan bahwa cinta yang sesungguhnya bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk menjadi rentan di depan orang yang kamu cintai dan kepercayaan bahwa mereka akan tetap di sana, memegang tanganmu, menemanimu melewati hari-hari baik dan hari-hari yang tidak begitu baik. Pada akhirnya, hubungan romantis adalah perjalanan panjang yang penuh dengan perubahan, adaptasi, dan pertumbuhan bersama. Fase awal yang penuh bunga-bunga memang indah, tapi fase di mana kalian sudah saling membuka hati sepenuhnya memiliki keindahan yang berbeda dan dalam banyak hal lebih mendalam. Jangan biarkan perbandingan antara masa lalu dan masa sekarang membuat kamu meragukan cintanya. Sebaliknya, hargai fakta bahwa hubungan kalian sudah berkembang ke tahap di mana kalian bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya satu sama lain. Itu adalah pencapaian yang luar biasa dan sesuatu yang harus dirayakan, bukan ditangisi. Jadi lain kali ketika pasanganmu bermanja dengan cara yang aneh, menceritakan hal-hal yang tampak tidak penting, diam lebih lama dari biasanya, terlihat kurang rapi, bertingkah santai berlebihan, menolak ajakanmu, mengajak patungan, mengirim pesan pendek, atau melontarkan lelucon garing. Tersenyumlah dan ingatlah bahwa semua itu adalah cara uniknya mengatakan, aku mencintaimu dan aku percaya sepenuhnya kepadamu. Dan bukankah pada akhirnya, itulah yang paling penting? Bukan kata-kata cinta yang manis tapi kosong, bukan bunga dan hadiah yang mewah tapi tanpa makna, tapi kepercayaan yang nyata, kerentanan yang tulus, dan kenyamanan yang hanya bisa hadir ketika dua hati benar-benar terhubung. Semoga pembahasan ini bisa membantumu memahami pasanganmu lebih baik dan mempererat hubungan kalian.
Ingat, cinta yang sesungguhnya bukan tentang mencari seseorang yang sempurna, tapi tentang menemukan seseorang yang cukup sempurna untukmu. Dengan semua kelebihan dan kekurangannya, dengan semua sisi manis dan sisi yang menjengkelkan, dengan semua keindahan dan kekacauannya. Dan ketika kamu menemukan orang itu, jaga dia baik-baik, karena seseorang yang mau membuka hatinya sepenuhnya kepadamu sedang memberikan hadiah terbesar yang bisa dia berikan, kepercayaan.